Shalom saudaraku, kembali lagi dengan saya Pendeta Alex Saibulang dalam pembahasan Alkitab. Ada 3 langkah atau ada 3 pola yang digunakan oleh setan dalam Kejadian pasalnya yang ketiga untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Dan 3 pola ini atau 3 langkah ini masih digunakan oleh setan sampai sekarang untuk menjatuhkan manusia. Itulah sebabnya saudaraku, penting untuk saya dan saudara tahu 3 langkah ini sehingga kita tidak akan jatuh atau tertipu dalam perangkap yang dibuat oleh setan. 3 pola yang digunakan oleh setan. Pola yang pertama adalah setan membuat Hawa. Setan membuat kita, membuat manusia ragu apakah benar demikian yang Allah katakan. Jadi ada firman Tuhan, kemudian setan berusaha untuk membuat Hawa ragu apakah benar demikian yang Tuhan katakan. Jadi kalau Tuhan bilang jangan, apakah betul-betul jangan? Apakah betul-betul jangan? Jadi tujuannya adalah untuk membuat manusia ragu apakah benar demikian yang Allah katakan. Kalau ada orang yang malas baca firman, maka dia akan jatuh di pola atau langkah yang pertama. Mari kita lihat apa yang setan katakan kepada Hawa lewat ular, lewat ular. Kejadian pasal 3 ayat 1. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Bukan? Dia menggunakan kata bukan. Apa artinya? Setan mau putar balikan cerita yang sesungguhnya yang Allah sampaikan. Firman yang sesungguhnya yang Allah sampaikan kepada Hawa. Kita tahu firman Allah. Allah katakan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi satu di tengah-tengah pohon jangan kamu makan. Nanti kamu akan mati. Tapi setan coba untuk putar balikan. Memang dia putar balik saudara. Dia putar balik. Dia putar balik. Jadi tujuannya adalah membuat Hawa ragu apakah benar demikian yang Allah katakan. Tapi kita lihat jawaban Hawa. Hawa tidak jatuh di pola yang pertama oleh karena dia tahu firman Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 2 dan ayat 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu akan mati." Jadi Hawa tahu persis firman. Saudara lihat apa yang setan katakan dan Hawa katakan, sangat berbeda, sangat berbeda. Dan Hawa tidak jatuh di langkah yang pertama oleh karena dia tahu firman Allah. Tapi setan tidak menyerah, saudara. Dia tidak menyerah. Itulah sebabnya dia buat pola yang kedua atau langkah yang kedua. Langkah yang kedua yang dibuat oleh setan adalah dia membuat kita atau membuat Hawa atau membuat manusia ragu apakah maksud Allah sesuai dengan yang ia katakan. Jadi setan membuat kita ragu apakah maksud Allah sesuai dengan yang ia katakan. Jadi kalau Tuhan bilang nanti kamu akan mati, setan berusaha membuat kita ragu apakah betul-betul mau mati. Kalau Tuhan bilang jangan, apakah betul-betul jangan? Kalau Tuhan bilang ingatlah kemudian kuduskan, apakah betul-betul? Ataukah ada maksud yang lain? Dan saya mau katakan banyak yang jatuh di pola yang kedua ini. Banyak yang jatuh. Itulah sebabnya ketika Tuhan katakan ingatlah kemudian kuduskanlah, maka banyak yang berpikir
Apakah betul-betul ingat atau jangan-jangan ada maksud yang lain. Jadi tujuan setan adalah membuat manusia atau membuat Hawa ragu apakah maksud Allah sesuai dengan yang ia katakan. Kejadian pasal 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Hawa katakan bahwa kalau semua pohon dalam taman ini boleh kami makan, tapi ada yang di tengah-tengah taman. Allah berfirman jangan makan. Darah lihat apa jawaban setan? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Hawa bilang Allah bilang kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Tapi setan bilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi dia berusaha untuk membuat kita ragu apakah maksud Allah sesuai dengan yang ia katakan. Jadi kalau Tuhan bilang kamu akan mati, apakah betul-betul mau mati? Apakah betul-betul mau mati? Dan Hawa, dia tidak jatuh di pola yang kedua ini, maka setan dia tidak menyerah dan dia buat pola yang ketiga. Pola yang ketiga yang dibuat oleh setan adalah dia membuat kita meragukan kasih Allah, meragukan maksud baik Allah. Jadi setan berusaha membuat Hawa meragukan kasih Allah atau meragukan maksud baik Allah. Apakah Tuhan itu betul-betul baik? Apakah Tuhan itu betul-betul kasih? Jadi setan membuat manusia atau membuat Hawa bertanya tentang kebaikan Allah dan kasih Allah. Kejadian pasal 3 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Saudara lihat ini, ketika ular katakan kepada Hawa, kalau kamu makan buah itu, matamu akan terbuka. Hawa mulai tertarik, ya. Apalagi dia tambah, ya. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Luar biasa ini, ya. Ketika ular katakan demikian, maka mulai timbul di dalam hati Hawa untuk meragukan kasih Allah, meragukan maksud baik Allah. Meragukan maksud baik Allah. Hawa mulai mempertanyakan maksud baik Allah. Dia mulai mempertanyakan tentang kebaikan Allah. Tuhan ini sebenarnya di mana? Kenapa barang bagus ini dia sembunyi dari orang? Kan kalau orang makan buah ini, orang akan jadi seperti dia. Seakan-akan Tuhan itu cinta diri. Apa yang dia buat untuk kepentingan dirinya. Hawa mulai meragukan maksud baik Allah. Dia mulai meragukan kasih Allah. Oh, ternyata Tuhan itu tidak betul-betul baik. Oh, ternyata Tuhan itu tidak betul-betul kasih. Ternyata dia tidak ada maksud yang baik. Ketika Hawa mulai meragukan kasih Allah, meragukan maksud baik Allah, maka pada saat itulah dia jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau kita bertanya kapan Hawa berdosa, apakah pada saat dia makan buah itu atau pada saat dia raba? Sebelum dia raba, sebelum dia makan buah itu, hatinya sudah memutuskan bahwa Allah tidak mengasihi, bahwa Allah tidak mempunyai maksud yang baik, bahwa Allah itu tidak betul-betul baik. Ketika Hawa memutuskan di dalam hatinya bahwa Allah tidak benar-benar mengasihi, bahwa Allah mempunyai maksud yang buruk, maka itu membawa dia kepada buah dosa. Kiranya lewat 3 pola ini akan menjadi satu fondasi bagi saya dan saudara untuk senantiasa tidak tertipu di dalam tipuan atau langkah yang setan gunakan untuk menjatuhkan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.